Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat yang kemarin. Fayan bagi maka peryogi kasaha lil insani ka jalma naon alla yaghfala kanen ulah lalai saha jalma lalai tina naon an nafsihi tina dirina jalma wa ma sareng tina perkara yanfa'u anu manfaatan maha ka nafsihi wa ma sareng perkara yadurru anu ngabahayakeun naon maha kana nafsihi di mana cenah manfaat sareng madaratna teh fi ulaha di dunyana sijal fi ulaha di dunyana nafsihi wa ukhraha sareng akhiratna nafsihi fayastajliba maka narik si jalma makana perkara yanfa'u anu manfaat naon maha kana nafsihi wa yajtaniba sareng ngajauhan si jalma makana perkara yadurru anu ngabahayakeun anu madarat naon maha kana nafsihi kaila yakuna supaya henteu aya naon aqluhu akalna insan jalma wa ilmuhu sareng ilmuna jalma hujjatan eta jadi hujjah alaihi ka jalma fayazdadu maka jadi nambah naonana uqubatan siksaanana na'udzubillahi na'udzu nyalindung kami billahi ka Gusti Allah tina naon min sakhatihi tina benduna Allah wa iqabihi sareng siksana Allah. Wa qad waroda sareng nyata-nyata tos datang tos kawarid di mana fi manaqibil ilmi dina pirang-pirang kautamaan ilmi wa fadailihi sareng tegasna pirang-pirang kautamaan ilmu naon ayatun pirang-pirang ayat wa akhbarun sareng pirang-pirang khabar sahihatun anu sahih masyhuratun anu masyhur lam nastaghil henteu nungkulkeun kami bizikriha kalawan kana nyebatkeun itu ayat wa akhbar kailayatula supaya henteu jadi panjang kailayatula supaya henteu panjang naon alkitabu kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya kata Imam Az-Zarnuji di sini katakan bahwa semua manusia itu jangan sampai lupa terhadap dirinya. Lupa terhadap diri itu gimana? Kita harus selalu tahu apa yang manfaat, apa yang berguna, berfaedah untuk diri kita, dan apa yang enggak bermanfaat, yang enggak berguna, yang unfaedah. Apa yang berfaedah, apa yang enggak berfaedah, bahkan apa yang membahayakan diri. Sehingga kalau orang selalu ingat terhadap hal itu, maka dia nanti akan apa? Fayastajliba ma yanfa'uhu wa yajtaniba ma yadurruh. Kalau ingat, sadar, maka apa yang ia lakukan pasti akan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri. Kalau dia ingat begitu, maka dia akan berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat aja. Dan dia akan menjauhkan dirinya, akan mencegah dirinya dari segala sesuatu yang tidak manfaat, dari segala sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Itulah. Kita setiap waktu, sepanjang waktu harus selalu ingat. Maksudnya harus selalu ingat, kita harus selalu sadar. Nih kita hari ini mau ngapain nih? Maka usahakan apa yang ingin kita lakukan itu sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat untuk diri kita. Ini nolong orang lain berarti manfaatnya untuk orang lain. Oh enggak. Sesungguhnya orang yang berbuat baik kepada orang lain itu dia sesungguhnya berbuat baik untuk dirinya sendiri. Kan gitu kan? Kumaha cenah geuningan ada ayat Al-Qur'an nafsihi wa man asaa fa'alaiha fali nafsihi titik-titik fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha. Lupa. Pokoknya ada ayat Al-Qur'annya begitu yang mengatakan di saat kita berbuat baik ke orang lain itu pada sesungguhnya kita tuh sedang berbuat baik untuk siapa? Untuk diri kita.
Ya, sebab sekarang kita baik ke orang lain, kita ramah ke orang lain. Kalau kita ramah ke orang lain, itu nanti orang yang kita ramahin bakal galak nggak ke kita? Enggak, nak. Kita ngasih sedekah ke orang lain berupa harta misalnya, uang. Kasih, suka ngasih ke orang lain. Ciksok orang yang dikasih sama kita, apa dia berani nanti mencelakakan kita? Berarti di saat kita berbuat baik kepada orang lain, itu pada sejatinya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Dan sebaliknya, di saat kita berbuat jelek ke orang lain, kita pun sedang berbuat jelek untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi berawal dari kita harus memperhatikan, harus selalu tahu dan sadar bahwa apa yang bermanfaat untuk diri kita, apa yang tidak, dan apa yang membahayakan. Sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang mau kita lakukan itu, usahakan kita melakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat untuk kita. Walaupun bentuknya kita berbuat baik kepada orang lain, tapi itu sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Nah, usahakan yang kita lakukan itu yang bermanfaat. Sehingga kalau kita ngejar, kalau kita berusaha agar apa yang kita lakukan itu yang bermanfaat, kita pun pasti sebaliknya akan mencegah diri ini dari melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, dari melakukan sesuatu yang bisa membahayakan, yang menimbulkan madarat untuk diri kita. Gitu ya. Itu begitu. Kenapa kok harus begitu? Sehingga kalau kita selama kita sadar terus kita memikirkan begitu berdasarkan kepada ilmu yang kita tahu, nanti akal kita, ilmu yang Allah berikan ke kita itu enggak menjadi hujat, enggak menghujat kita gitu loh di akhirat. Ya. Kan orang yang punya ilmu itu kalau ilmunya enggak diamalkan, nanti ilmunya di hadapan Allah justru yang akan menghujat dia, bukan membela dia. Kalau kita punya ilmu tapi ilmunya nggak diapain, nggak diamalkan, sehingga di sini dikatakan fayazdadu uqubatan na'udzubillah min sakhatihi wa iqabihi na'udzubillah. Kita berlindung agar tidak mendapatkan bendukna Allah dan siksa dari Gusti Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, titik dulu itu segitu, nak. Sebetulnya ini bisa untuk sekali lagi, tapi tenanawan aina sakan tenananya. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun. Nah, kalau dalam masalah keutamaan ilmu, keagungan ilmu, ayat dan khobar, ayat dan hadis dari kanjeng Nabi, ayat dan kaul para sahabat, serta pendapat para ulama dari hasil ijtihadnya atau dari bukti-bukti yang didapatkan oleh para ulama zaman dulu banyak sekali. Gimana? Banyak sekali. Tapi di kitab ini kita nggak menyebutkan itu. Syekh Zarnuji nggak menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan terhadap keutamaan ilmu. Paling hanya sebagian, hanya beberapa aja. Di kitab-kitab yang lain yang menyebutkan, membahas tentang keutamaan ilmu, Masya Allah, keutamaan ilmu itu sangat banyak sekali. Salah satunya di saat membandingkan antara ilmu dengan harta. Mulianya ilmu dengan harta. Ternyata mulianya ilmu itu jauh dengan harta. Contoh aja salah satunya. Kita punya harta, siapa yang harus ngejaga? Kita. Tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Salah satu. Harta itu dipakai sekali habis. Punya uang 10.000, beli bakso sama seblak 10.000-an, uangnya masih tetap ada atau habis? Habis. Coba kalau ilmu, punya satu ilmu, dipakai, diamalin sama sendiri, diajarkan ke orang lain, habis nggak ilmunya? Enggak, malah semakin dipakai, semakin diajarkan, ilmunya semakin mantap, cina gini gitu.
Ya, contohnya misalnya Aigit bisa Al-Fatihah, diajarin Al-Fatihah tuh. Dateng Mang Farid, Aigit ajarkeun atuh abdi Al-Fatihah. Aduh punten rid tos seep. Begitu enggak? Begitu apa enggak? Enggak, semakin diajarkan semakin mantap, semakin diamalkan dan disebarkan semakin seakan-akan semakin banyak gitu. Bahkan ya nanti kalian merasakan, di saat kalian punya ilmu sedikit amalkan, sedikit amalkan, nanti pasti Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang lain. Betul-betul percaya dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberikan ke orang itu, Allah akan mewarisi orang itu ilmu yang belum pernah ia tahu. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mewarisi orang itu ilmu yang belum pernah dia tahu. Kumaha cara? Itu mah rahasia Allah, kumaha Gusti Allah. Kumaha saha? Gusti Allah. Toh yang mempunyai ilmu itu siapa? Allah. Kita belajar hanya usaha, masalah diberi atau enggak terserah Allah, diberinya ilmu yang segimana itu juga terlangkung Gusti Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah.